Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi. Wih, luar biasa. Gue gak bisa tepuk tangan. Stabil. Gue gak bisa Kabarnya? tepuk tangan. Gue gak bisa tepuk tangan. Tangan gue satu megang HP. Oh gitu. Gimana kabarnya, Kim? Gimana? Alhamdulillah. Sehat. Baru pulang. Aduh, capek. Dari kerja? Dari kerja. Training. Lagi masa training. Sibuk di bagian apa sekarang? Bos, Jauh manajer. Jauh dari sekolah kemarin ya. Nah, kemarin sekolah ngambilnya apa tuh? Kalau dulu TKJ, tapi sekarang kok jadi terapis. Itu hubungannya ada di mana? Itu pertemuannya ada di mana itu? Ada, pasti ada kok. Diada-adain. Aku kali ini gue podcast ditemanin sama sepupu gue ya. Widih. Masih kecil apa udah besar? Kalau udah besar boleh kali. Satu tahun. Kirain kan. Sekarang lagi di mana posisi? Lagi di rumah nih, baru pulang. Di rumah. Ada di rumah tamu. Kuning kan? Iya sih, kelihatan sih. Ya. Oke, ini kita lanjut obrolan kemarin ya. Ini kan kenalan part 2 lah bahasanya ya kan. Kita bisa saling kenal itu karena satu organisasi ASIAP gitu. Academy Show Your Ideas for Peace. Nah, ini mungkin kita bisa kulik lebih dalam lagi tentang ASIAP nih, Bill. Oke, mungkin dari lu dulu, Bill. Sebagai ketua ASIAP, lu bisa jelasin apa sih itu ASIAP gitu. Silakan, Bill. Kali ini kita nggak ditemanin salah satu cewek kita ya, aduh. Oh iya, benar. Seha lagi tidak bisa bergabung karena masalah teknis. Sinyalnya lagi bermasalah, lagi selek sama Sehanya. Kasihan. Tapi kasihan ya. Gimana Bil? ASIAP Bil? Ngebahas lebih lanjut kan. Lanjutin dari yang episode kemarin tuh kita kan sudah ngobrol lah tentang apa tuh ASIAP, dan mungkin untuk teman-teman yang semuanya nonton, ketika nonton di episode pertama, mungkin ASIAP kan sendiri kepanjangannya Academy Show Your Ideas for Peace, yang dimana di organisasi itu kita mengkampanyekan pesan-pesan perdamaian terkait beberapa isu yang ada isu khilafah, toleransi, radikalisme, atau bicara terkait dengan penguatan Pancasila yang kita sampaikan secara kreatif dengan pikiran anak muda dari milenial, dari 3 sekolah yang dipilih langsung oleh Akpai. Ya. Ini kapan nih kita waktu itu pertama kali kita ketemuan sehingga jadilah Forum ASIAP gitu. Pertama kali jadi Forum ASIAP itu kalau di Syahidain tanggal berapa ya? 6 bulan Juni ya? Juni atau Juli. Juli 16 Juli. 16 Juli. 11. Itu awal kita diperkenalkan Pak Mahnan Barba. Iya, benar. Dan kita dipertemuin di Syahidain tanggal 11 Juli ya. Iya. Iya, 11. Itu sekaligus rapat pertama dan pembentukan panitia ini acara dari ASIAP dan festival. Karena kan bilang dia merasa ganteng dengan pakai jasnya. Iya. Merasa ganteng dengan pakai jasnya. Iya, berasa ganteng banget di situ.
malam-malam dia sakit. Bener. Aduh. Di antara kita yang paling bikin susah sebenarnya di Sofyan sebenarnya. Iya. Jadi pikiran kita entah ke acara, entah ke dia. Itu tuh kebiasaan emang kayak dari dulu ya. Emang kalau ada acara gitu pasti ada aja kendala gitu. Entah gua sakit, entah gua tiba-tiba kebelet BAB, macam-macam lah gitu. Pasti ada aja kendala gitu setiap ada pengen acara. Itu nggak ngerti juga gua apa udah adat istiadat dalam diri apa gimana, nggak ngerti gua. Sebenarnya mungkin lu tuh emang nggak boleh ikut di acara itu. Waduh. Mungkin kehadiran lu di acara itu Waduh. Nggak gitu mengganggu dong. gitu. Nggak gitu dong. Gue dipanggil, gue ditunjuk berarti. Gue punya mumpuni di situ. Asik. Kagak bercanda. Tapi kan Sofyan kan salah satu siswa terpilih. Salah satu Iya. anggota terbaik ini. Alhamdulillah. Anggota terbaik dong. Ini kalau gue waktu itu disuruh ikut ke acara yang di Syaidain itu dari pembina rohis gue. Diajak. Ditunjuk malah, bukan diajak lagi. Ditunjuk. Kalau ditunjuk udah harus ikut. Kalau diajak gue bisa nolak. Ini ditunjuk. Merasa terhormat ya. Iya, itu satu. Yang kedua, kok kayak ada paksaan gitu ya. Ini nolak nggak enak juga gitu. Jadi ya mau nggak mau ikut gitu. Kalau lu sendiri, Bil? Siapa yang kenalin itu? Kalau diajak itu ya sama salah satu guru agama di sekolah gua, Pak Nur Hadi. Iya Pak Nur Hadi. Nah, tapi itu waktu itu siapa aja, Bil? Kita langsung ditunjuk anak-anak gimana? Aduh. Jadi kangen kalau disebutin. Bener, sekarang udah pada bisa, Bil ya? Udah. Ya, begitulah. Ya, kita doain aja. Semoga kesuksesan menyertai semua dari kita gitu. Amin. Ini kayak lagi iklan ini doanya. Di antara kan kita di ASIP ini kan udah membicarakan beberapa isu. Benar. Dan yang kemarin itu isu yang menarik buat gua adalah penguatan Pancasila ya. Oh iya Pak. Iya. Penguatan Pancasila. Ya karena menurut gua ya kayak kemarin gua bilang, karena sebagai warga negara dan sudah seharusnya kita mengenal Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara dan salah satu susunan di upacara bendera gitu, pembacaan Pancasila. Tapi emang harus lebih paham dari itu gitu ya. Tanamkan dalam diri kita bahwa memang Pancasila itu mutlak sebagai ideologi negara. Tanpa harus dibanding-bandingkan dengan ideologi lain, karena yang kita pelajari bahwa Pancasila memang salah satu jalan tengah dan ideologi terbaik untuk Indonesia. Iya. Benar. Kan berarti lu sukanya yang bagian wawasan kebangsaan ya? Itu kan kita kan belajarin di ASIAP itu isunya ada radikalisme, anti radikalisme, anti terorisme, terus apa lagi, Bil? Khilafah dan intoleransi, agama, wawasan kebangsaan gitu dan lain sebagainya. Dan lu lebih suka di wawasan kebangsaannya itu? Ya karena kalau seperti itu sudah mencakup semuanya kalau kita paham akan Pancasila, dan pasti kita tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Seperti itu. Iya. Contohnya gitu. Ya dong. Contohnya kalau kita sudah paham Pancasila ya pasti akan timbul sikap toleransi kita yang tinggi. Gitu. Lebih open minded, lebih mempunyai pikiran yang kritis. Dan iya. Tapi kan terkait isu-isu ya. Kalau
Terus kalau salah satu kegiatan yang menurut gue suka selain yang Peace Festival lah, selain Peace Festival acara pertama itu, yang salah satu hal yang gue suka kegiatannya itu ketika di Rimbun Theater ya, yang di Ciputat. Oh, Rimbun Theater, ya, daerah BSD. Ya, BSD ya? Itu, salah. iya BSD. Saat Ciputat Rimbun Theater. mana lagi? Gue salah cuy. Iya, Rimbun Theater di... Waktu kita outbound, ada outboundnya. Emang itu di BSD ya? BSD, Theater BSD masuknya. Oh iya. Iya. Ciputat adanya pasar mainnya becekan. Di Rimbun Theater Outbound tuh becekan. seru. Tuh sumpah itu yang kegiatan paling seru tuh. Kegiatan paling seru. Oh, yang di Rimbun Theater. Rimbun Theater. Iya, soalnya ya gue juga ngerasa di situ sih. Soalnya kita benar-benar memperdalam isu-isu yang tadi gue sebutin itu dengan cara yang beda gitu ya nggak sih? Ya, dan bukan hanya dengan cara belajar yang serius kan, kita belajar di alam terbuka. Iya. Suasana belajarnya baru aja gitu. Kita udah mengerti. Suasananya baru aja. Tapi gitu. Kan rapat kita biasanya di di gedung-gedung, di tempat ber-AC gitu. Dalam kelas gitu. Dalam kelas gitu. Bosen, terus duduk mulu orang ambilin ya. Gitu, Pak. Terkait pertemuan nih, kan kita nge-Zoom nih. Oh iya. Zoom Meet. Gue yakin ketika kita Zoom Meet, ini kita itu yang rapi di bagian atas doang. Bener banget. Bener banget. Bagian rapi pasti atas doang. Gak mungkin. Kalau pasti para pelajar gitu kan. Gak mungkin yang masuk kan emang atas doang, mungkin sih. Sedada. Pasti udah malas ya pakai lengkap, lebih baik atasnya doang, pakai baju, pakai dasi. Ngapain juga? Iyalah, ngapain juga. Gitu. Oh ya, sorry. Tadi kan kata lu paling suka di Rimbun gitu ya. Dan kita sebelum di Rimbun juga udah ada mengadakan pertemuan-pertemuan gitu ya untuk tetap merapatkan bagaimana cara kita menyebarkan pesan damai gitu ya kepada halayak. Dan dengan cara-cara yang milenial gitu. Nah, sebenarnya kita ngapain aja sih Bil di Asyap gitu. Ini kita boleh sharing-sharing aja di sini biar Asyap ini dikenal dan ditirukan di kota-kota lain gitu. Apa aja sih yang kita lakuin? Kalau ngapainnya kita di Asyap kan ya pasti gue sendiri juga udah tahu kan, sama yang dari kita dibentuk emang kita diminta untuk belajar terkait isu-isu tadi, urusan kebangsaan, hoax, toleransi, dan banyak lain isu-isu tadi kita mempelajarinya, dan kita harus menjadi virus-virus kebaikan untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian terkait isu-isu tadi. Benar. Dan banyak yang sudah kita lakukan kan, contohnya kayak kita buat poster. Ya. Ada short movie juga, terus ada juga poster digital, poster ada gambar quotes. ya. Kan banyak kita lakukan. Sebenarnya di Asyap ini kita yang kita lakukan sebenarnya hal kecil, simple, tapi itu bisa membuat kebaikan besar gitu. Kebaikan secara besar gitu dengan hal kecil ya tadi. Iya. Kita berharap kita melakukan itu semua hal-hal kecil agar dampaknya nantinya bisa jadi gitu dengan sesuai yang kita harapkan. Ya. Makanya kita menggunakan sosmed, lebih ke sosmed ya. Makanya kan kita juga ada pelajaran bijak menggunakan sosmed. Benar. Dan kali ini kayaknya di podcast kali ini sepupu gue kayaknya lagi rewel. Iya, kedengeran banget. Gue kira tadi anak lu, Bil. Punya rumah dulu dong. Ini biar aman. Apa namanya? Betul, biar aman. Ini kita balik ke topik ya, Asyap gitu. Yang kitanya juga. Dari lu sendiri, perubahan apa sih yang lu dapet
dari Asia yang sekiranya bisa lu pakai di masyarakat gitu, biar lu tuh apa ya bermanfaat lah. Oke, Pak. Apa yang lu dapat? Pemikiran yang kecil dan perbuatan baik yang kecil itu, dan perbuatan yang kita lakukan untuk positif negatif secara kecil, yang gue dapat ketika dilakuin tuh mungkin efeknya bisa menjadi sesuatu yang besar. Iya. Contohnya ya berbuat baik. Ya contoh lah, kalau misalnya kadang kan kita suka bercanda dengan mohon maaf, mungkin kita membawa fisik atau apa gitu kan, berbau unsur sara gitu. itu sering banget ya. Ya mungkin sering banget kan, tapi mungkin ya dengan hal kecil yang kita anggap biasa aja, yang kita tidak tahu, itu bisa berdampak besar untuk orang lain dan juga untuk diri kita gitu. Maksudnya gimana? Coba lu jelasin deh, pelan-pelan. Itu. Lalu apa? Bil, tes. Nabil, coba lu jelasin maksud dari yang tadi tuh gimana? Pelan-pelan gitu. Gue kurang paham juga sebenarnya. Oh, contoh lah yang tadi gue bilang, kita bercanda. Bercanda. Gitu. Canda ya, kita mungkin biasa bercanda berunsur sara, kayak misalnya warna kulit atau mungkin bentuk tubuh. Ya itu hal-hal yang wajar gitu. Hal yang mungkin menurut kita hal wajar kan, cuma oh iya, bener juga. Iya. Kita hal wajar, cuma mungkin kalau misalnya kita pikirin lagi ya, secara nggak langsung ya kita tidak menghargai perbedaan yang ada di kita gitu, yang ada di dekat kita sendiri dengan teman sendiri seperti itu. Iya. Tapi dia gini. Sorry, gue potong. Lu setuju nggak sih sama gue dengan pernyataan gue yang apa namanya? Bukan bulian, apa ya bahasanya, candaan seperti itu tidak bisa dihilangkan di apa namanya di seumuran kita gitu. Udah seperti mendarah daging gitu dengan kita, candaan-candaan seperti itu. Iya nggak sih? Setuju nggak? Meskipun banyak yang banyak kan masih ada gitu, tapi kembali lagi setidaknya kita berpikir ketika kita ingin menuangkan candaan gitu. Hal kecil tadi. Ini bukan, ini konteksnya bukan maksud candaan, cuma kan ini contoh tadi. Ini contoh yang gue bilang. Contoh hal kecil yang gue dapat, yang gue bisa praktekkan, dan ya mungkin kita nggak tahu ketika kita sama teman dekat kita memang bercanda seperti itu, tahunya ketika kita candaan yang sama tapi ternyata tersinggung, bisa jadi dia marah sama kita, musuh jadinya. Iya. Itu kan. Oh, jadi kita nggak boleh nyalahin dia yang apa namanya, yang mungkin salah tangkap gitu dengan maksud kita yang bercanda, nyalahin dia, tapi balik lagi ke kita gitu ya. Jadi kan, karena kan di SF ini kan kita kan berusaha untuk menjadi virus kebaikan, kalau salah satu tujuannya, dan apa yang kecil kan, melakukan penyebaran pesan perdamaian terkait isu-isu tadi, toleransi, wawasan kebangsaan, hoax, khilafah, radikalisme, dan masih banyak lagi isu-isu lainnya. Tapi bukan berarti kita harus memaksa kan, bukan. Iya. Kita tetap harus menyebarkan kebaikan tanpa paksaan gitu. Karena kan segala paham. Kalau yang dipaksa-paksa kan gak enak juga ya. Bener, iya. Itu akan menjadi sebuah kendala juga dalam hati sendiri kalau segala pergerakannya itu adalah sebuah paksaan gitu ya. Itu akan menjadi kendala sendiri gitu. Dan meskipun ada sedikit paksaan ya, setidaknya kan dari mudah kita berharap dari paksaan itu bisa menjadi suatu kebiasaan. Iya, benar. Oke, itu kan dari lu ya, Bil. Maksudnya
yang lu dapat adalah lu bisa berpikir sebelum bertindak gitu ya. Contoh kecil lah sih itu. Itu kan masih banyak lagi. Dan nanti kita bakal ngundang teman-teman lagi ya, banyak ya. Oh iya benar. Dari gue mungkin dampak yang gue dapat ketika gue berada di Asia selama ini, gue lebih lebih open minded aja sih terhadap ajaran, agama, terus kepercayaan di luar Islam ya. Gue lebih suka ke situ. Bahkan gue lebih suka untuk menggali ajaran-ajaran yang ada di situ gitu. Lebih suka, bukan berarti gue ikut mengimani, tapi gue suka di situ. Gue suka menggali informasi dari agama lain gitu. Cara lu ibadah gimana sih gini. Oh, asik gitu. Menurut gue seru aja gitu. Balik lagi ke toleransinya sih sebenarnya. Itu yang gue dapat, sama wawasan kebangsaan gitu. Itu yang gue dapat gitu. Dan di next ini kita kan di next episode kan kita bakal satu anggota dari Asyap lagi kan. Ini kan dari kita bertiga sebagai salah satu bertiga kita nanti sebagai host yang akan memimpin acara di podcast Asyap ini. Dan nanti next kita akan mengundang 2 siswi perempuan. Asik. Siswi perempuan itu. Iya. Tapi saya kita nggak bisa ikut dong. Soalnya kan yang jadi host si Seha. Iya. Nanti ya kan kita harus bergantian. Padahal kemarin pas di episode kemarin kan kita sudah omongin, dan sebenarnya gue sengaja tuh, gue pengen entah lo atau gue jadi host kan, kalian kan ya biasalah. Iya biasalah. Ya ternyata dia nyambung aja, nangkap aja bahwa dia langsung jadi sukarelawan mau jadi host. Sukarela bahasanya. Iya, dia langsung menawarkan diri untuk menjadi host. Iya. Itu untuk next episode ya. Ntar kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang Asyap dari point of view yang lain gitu. Isu-isunya sih, nanti kita akan bahas isu-isunya. Betul, ntar kita update informasinya. Oke. Mungkin untuk malam ini cukup kali. Di podcast dadakan nih. Sangat dadakan. Udah berapa malam kita rencanain tapi gagal ya? Batal terus ya? Berapa kali batal terus? Batal terus. Satu kali. Malam ini dadakan. Banget. Tapi kan dengan yang persiapan sedikit udah hasil rapat evaluasi kemarin, kita jadi bisa gitu. Ya udah kali bilnya kita malam ini cukup. Kita tinggal istirahat. Selamat tidur. Iya. Aduh. Cowok lagi yang ngucapin. Iya dong. Tungguin aja dia ngucapin. Tungguin dia ngucapin. Asik. HP gue nggak bisa gue taruh di meja nih, karena kalau gue taruh badan gue bakal kelihatan, jadi nggak enak kan. Ya. Anda pakai collar ya? Aduh. Iya. Oke, mungkin itu untuk malam ini cukup. Oke. Pamit sampai di sini. Tunggu di episode selanjutnya. Jangan pamit dong. Terima kasih Mas Nabil udah hadir malam ini. Oke. Stay safe semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.